Saya Chandra Yoga Aditama, penerima penghargaan Ahmad Bakri ke-21 bidang kesehatan. Prof. Chandra Yoga Aditama, sahabat saya, teman saya, yang sekarang ngetop betul. Pemirsa yang saya hormati, kembali dengan LAM PTKes Podcast Corner. Siang ini kita membahas bagaimana pengalaman seorang Profesor Dr. Chandra Yoga Aditama yang telah berlang-lang buana. Selain tentunya menjadi pimpinan direktur di Shero WHO, beliau juga adalah profesor dokter di spesialis paru-paru di Universitas Indonesia. Pertama tentunya saya ucapkan selamat datang pada siang hari ini karena Prof. Chandra ini saking rajinnya menulis, itu barangkali menjadi model teman-teman kita yang muda-muda untuk mendapatkan juga award yang Prof. Chandra ini terima beberapa saat ini. Nanti cerita sedikit pengen award ini, bagaimana bisa menerima award ini. Prof. Chandra, topik hari ini ya kita cari topik yang mudah-mudahan cocok ini. Ya, saya rasa kalau untuk Prof. Chandra apapun cocok ya. Yaitu bagaimana mutu pendidikan kedokteran dan kesehatan kita bisa tingkatkan di dalam program baru ya yang ada saat ini dari Presiden baru kita, Pak Prabowo, mengenai Asta Cita. Dan bagaimana hubungannya dengan pengembangan kesehatan ini melalui WHO, yang memang Prof. Chandra pernah di sana, dan juga bagaimana mutu daripada prodi-prodi kesehatan ini harus kita tingkatkan terus. Ya, karena ini penting untuk masa depan daripada seluruh masyarakat yang ingin memasuki tentu pendidikan kesehatan. Terutama juga orang tua harus tahu bagaimana mutu-mutu dari kesehatan. Prof. Chandra, saya tidak sebut satu persatu apa yang telah dicapai, tapi luar biasa juga pernah jadi dirjen, pernah di kesehatan ya, itu pengendalian penyakit infeksi kalau nggak salah. Oh macam-macam lah. Apalagi kalau saya baca seluruhnya itu luar biasa. Ya. 2 halaman full saya lihat, saya baca. Itu nggak habis ya. Prof. Chandra, pemerintah menggaungkan Asta Cita ya, untuk menjadi suatu arah besar pendidikan kedokteran dan kesehatan tentunya, kesehatan. Dan juga yang lain, pendidikan yang lain. Kita bicara kedokteran dan kesehatan yang lain ya. Khususnya pada poin keempat yang terkait memperkuat kesehatan di Indonesia. Kesehatan pendidikan ya, di Indonesia. Kita tahu bahwa pendidikan itu adalah awal daripada produk kesehatan dalam implementasi profesi masa depan. Biasanya pendidikan dulu kan, pendidikan bagus, lalu diciptakan di dalam profesi dia menjadi pekerjaan dan nantinya akan menjadi hasil kesehatan yang tentunya baik. Itu yang memang berdirinya LAM itu yang diharapkan. Kita berada di awal, di dasar, yaitu bagaimana pendidikan harus baik. Nah, coba sampaikan ke kita nih sedikit, apa makna strategis bagi mutu pendidikan di kedokteran dan kesehatan di Indonesia menurut nih seorang yang sudah mendunia ini, Prof. Chandra Yoga. Saya persilakan, Prof. Ya, Prof. Pertama-tama saya klarifikasi dulu karena tadi Prof. Usman bilang sahabat, ini Prof. Usman ini guru saya. Itu mesti klarifikasi yang pertama. Yang kedua, bukan klarifikasi, saya mau tambahkan saja bahwa saya sekarang juga aktif dan sebagai Direktur Pasar Sarjana di Universitas Yarsi. Oh, Yarsi, ya, betul. Ya, saya lupa, mohon maaf, saya lupa ya, sebut. Ya. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, saya mau mulai ceritanya dari Asta Cita. Karena tadi Prof. Usman bicara soal Asta Cita dan sudah diceritakan bahwa disampaikan bahwa cita yang keempat itu kan soal mengembangkan SDM. Betul. Pendidikan, kesehatan. Ada yang lain. Tapi kan mengembangkan SDM, pendidikan, kesehatan. Betul. Nah, kalau kita lihat Asta Cita, walaupun tentu saya bukan orang yang memahami Asta Cita secara mendalam itu ya,
Dari 8 itu, 4 pasti berhubungan dengan topik kita hari ini. Iya. Tapi ada cita yang kedua, yang pertahanan keamanan negara. Seakan-akan pertahanan keamanan negara apa hubungannya dengan kita kedokteran kesehatan. Tapi kita baru punya COVID-19. Dan kita keluarlah konsep health security yang sangat berhubungan dengan pertahanan keamanan negara, bukan hanya negara, bahkan dunia. Jadi sebenarnya kalau kita lihat aset cita, bukan hanya yang cita yang keempat tadi, tapi juga yang kedua karena pertahanan keamanan. Kalau boleh melenceng sedikit ceritanya ini, Prof, ya, pandemi COVID-19 kan terjadi sekarang. Kalau pada waktu pandemi, orang berulang kali cerita tentang pandemi 1918, pandemi influenza, dan selalu disebut sebagai flu Spanyol pada 1918. Kenapa saya sampaikan itu di sini? Karena sebenarnya pandemi itu bukan berasal dari Spanyol, dan bukan hanya orang Spanyol yang kena. Bahkan ada informasi pandemi itu berasal dari Amerika, walaupun mungkin ada yang bilang tempat lain. Kenapa dikasih nama pandemi Spanyol? Karena waktu itu sedang perang dunia, dan Spanyol tidak terlibat perang dunia. Artinya saya mau cerita, jadi pandemi ini bukan soal sakit atau sehat, bukan soal vaksin, obat, tapi ada dampak politik, ada dampak keamanan gitu ya. Jadi karena itu kalau kita bicara kedokteran, kesehatan, pendidikan, kita tidak menyempitkan diri hanya bagaimana mengobati orang sakit, tapi bahkan sampai ke pertahanan ketahanan negara. Kalau kita pakai cita yang kedua. Kalau kita ambil cita yang ke-8, dari Asta Cita, itu cerita tentang harmonisasi lingkungan. Tadi kita sudah bahas di luar sedikit, itu buat kesehatan ada yang namanya konsep One Health. Konsep One Health ini adalah menggabungkan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan kesehatan lingkungan bersama-sama. Untuk kita, itu ada tiga poinnya berhubungan kita. Nomor 1, kita kan pernah memegang keketuaan ASEAN beberapa waktu yang lalu. Pada waktu keketuaan ASEAN itu kita berhasil mengeluarkan ASEAN Leader Declaration on One Health Implementation. Jadi balik lagi, ini ditandatangani oleh presiden ya, level seperti itu. Jadi kesehatan tidak hanya sekali lagi bicara soal orang sakit begitu, tapi soal politik. Politik. Yang kedua, kalau balik lagi tentang pandemi tadi, pandemi itu tentu yang saya suka sampaikan, bukan saya sebenarnya Pak Rahayu sampaikan, tapi banyak orang yang tidak begitu senang dengarnya adalah akan ada pandemi berikutnya, Prof. Usman. Pasti. Kita hanya belum tahu kita belum tahu kapan pandemi berikutnya dan kapan apa penyebabnya. Nah, bicara apa penyebab ini, kemungkinan besar penyebabnya juga gara-gara sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan, dengan hewan. Jadi konsep One Health itu bukan hanya buat ngobatin saja, tapi ada hubungan juga dengan pandemi berikutnya. Dan yang ketiga, cocok dengan cita yang ke-8 kan disebut soal lingkungan gitu ya. Nah, kenapa saya agak ngelantur sedikit ceritanya, karena saya mau memperlebar kita punya cakrawala bahwa kalau kita bicara kedokteran, kesehatan juga sama, itu jangan hanya berpikir terhadap orang yang ada di depan kita sehat menjadi sakit. Tentu sehat menjadi sakit itu penting, tapi yang paling penting justru yang menjaga sehat tetap sehat. Dan cakupannya harus sampai seluas itu. Nah, karena tadi Prof. Usman cerita saya pernah di WHO gitu ya, salah satu yang dipikirkan oleh WHO itu setiap tahun melakukan namanya World Health Assembly. Dan di World Health Assembly dia akan keluar dengan resolusi WHO selalu dari tahun ke tahun. Nah, salah satu resolusi WHO itu tahun 2014 kalau saya tidak salah tentang Global Health Workforce. Nah, bagaimana mencapai ini, karena kekurangan tenaga kesehatan terjadi di mana-mana. Jadi ada target Global Health Workforce tahun 2030, dan itu di kalimat itu dikatakan to achieve that global health workforce through quality health and medical education. Jadi memang faktor pendidikan, petugas kedokteran, kesehatan itu berperan penting untuk tercapainya global health workforce ini. Ya, jadi ini kalau kita bicara mutu ini, pendidikan ini, tentu saja membumi. Apa yang dilakukan di fakultas, apa yang dilakukan di Stikers, itu membumi, tapi sebenarnya punya dampak nasional, bahkan juga punya dampak internasional. Itu yang global. Saya mau mulai dari situ sebenarnya, pembicaraan kita. Luar biasa. Terima kasih. Ini suatu pemikiran yang sangat luas. Tidak bisa hanya dokter yang hanya di Jakarta, karena memang pernah di WHO, pernah ke luar negeri, pernah kemana-mana melihat kesehatan itu memang dunia, ya, bukan hanya di kampung, bukan hanya di kota. Luar biasa, Prof. Chandra. Saya juga membaca dari tulisan Prof. Chandra yang banyak, hampir setiap minggu ya saya dapetin. Ya. Itu Prof. Chandra pernah di Australia, ya,
dan sekarang menjadi juga profesor, ya. adjunct profesor di universitas yang besar di Brisbane misalnya. Iya, betul. Ya, itu saya pernah ke sana, pernah melihat universitas itu, pernah kerjasama dengan rektornya dulu. Karena kami pun ada kerjasama double degree waktu itu dengan Brisbane University. Saya yakin bahwa itu luar biasa. Selamat, Prof. Masih sekarang menjadi adjunct profesor di sana. Prof. menceritakan di dalam tulisannya yang luar biasa itu bagaimana di Australia pendidikan itu tidak hanya di kota-kota besar, dokter, tapi di kota kecil juga mereka ditaruh atau ada beberapa fakultas ada di kecil, sehingga mereka mengenal betul-betul masyarakat, tidak hanya di dalam laboratorium, di dalam klinik, rumah sakit, tapi mendapatkan kasus-kasus banyak di masyarakat. Bisa Prof ceritakan bagaimana itu kalau kita aplikasikan ya pendidikan sekarang karena pemerintah sekarang mau menambah tuh 300 fakultas kedokteran sampai gitu. Kalau semua numpuk di kota-kota besar, bagaimana? Dan barangkali ide di Australia itu bisa menjadi satu model. Gimana, Prof? Ya, yang pertama, Prof, waktu saya ke Griffith yang terakhir yang saya tulis itu, sebenarnya itu hanya kunjungan singkat gitu ya. Tapi saya manfaatkan untuk beberapa hal, antara lain melihat tentang program itu. Nah, jadi di sana itu ada yang namanya Rural Med. Jadi memang beberapa fakultas, beberapa universitas, kalau di Brisbane ada Griffith, ada Queensland University, ada Wollongong, ada macam-macam itu punya program Rural Med ini. Jadi kepada mahasiswa diperkenalkan bagi apa yang terjadi di sana, kemudian supaya nanti kalau toh mereka bekerja bisa. Nah kita tahu bahwa Australia ini kan walaupun negara maju dia punya daerah-daerah terpencil yang di tengah-tengah itu, ya walaupun kalau dia mungkin didatengin pakai pesawat bisa ya, tapi kan dia punya daerah-daerah seperti itu. Nah Rural Med ini sepanjang yang saya tahu, karena saya tidak tahu secara detail sebenarnya, itu dia punya 3 kegiatan yang sedikit banyak mungkin bisa kita pakai. Yang pertama adalah kepada mahasiswa itu dia ditaruh di daerah terpencil itu untuk sekian bulan atau sekian lama begitu, sehingga dia belajar real situation. Itu ya. Itu satu. Tapi yang kedua ada yang namanya Rural Pathway. Yang Rural Pathway itu yang diperkenakan adalah misalnya untuk penanganan satu penyakit atau satu masalah dibahas secara tuntas di kampus dan juga di daerah itu langsung. Jadi kita menangani masalah per masalah. Kalau yang tadi kan tinggal. Nah, yang ketiga yang juga berhubungan dengan kita sedikit banyak adalah dia punya, saya lupa namanya, bagaimana supaya petugas kesehatan itu tetap mau tinggal di daerah itu. Itu kan buat kita jadi masalah ya. Cuman memang sayangnya tidak bisa dianalogikan ke kita dalam hal ini. Kenapa? Karena kan kalau di Australia mereka menerima dokter asing yang kepengen jadi PR, pemain residen di Australia. Nah, untuk itu kalau dia mau kerja di sana, kemungkinan dia menjadi PR lebih besar. Tapi bukan itu poinnya buat kita. Poinnya adalah memang kalau orang bekerja di daerah yang terpencil harus ada reward, bukan hanya semata-mata reward gajinya apa segala macam, harus ada reward buat pengembangan hidupnya kan, pengembangan karirnya, bagaimana. Hidup, ya. Keluarganya pun harus hidup. Nah, keluarga sebenarnya kan bukan hanya harus hidup. Kita jujur-jujur aja, Prof. Kalau dokter yang baru lulus kemudian kerja di tempat terpencil, katakanlah sekarang gajinya dinaikkan, anaknya kan makin besar kan. Dia kepengen juga anaknya sekolah ya. Cari sekolah bagaimana begitu. Kalau sekolahnya itu bagaimana? Tentu saja pemerataan pendidikan mungkin sudah dilakukan, tapi kan belum semua. Jadi yang kita pikirkan harus lebih luas dari itu. Tetapi balik lagi ke pembicaraan hari ini, bahwa memang mungkin bagus kalau fakultas-fakultas kedokteran kita punya semacam rural medicine atau begitu yang ada mengkhususkan diri untuk bagaimana melayani kedokteran dan kesehatan di daerah-daerah terpencil atau perbatasan kepulauan begitu di kita. Dulu waktu kita sekolah kan juga kita ada kesempatan untuk ditempatkan di daerah di Bogor, di Kerawang. Saya dulu dapat di Kerawang ya dulu ya namanya di tempat beras itu di Cikampek itu kan. Lalu di mana-mana. Apakah masih sama dengan kita dulu atau memang mereka remote betul, harus remote, dan fakultasnya ada di mana? Ada di situ atau fakultasnya justru masih ada di kota? Enggak, kalau bicara Kerawang, dulu saya ingat saya di tempatnya Serpong, Prof. Sekarang udah jadi BSD. Udah jadi AIS BSD. Setelah saya itu Serpong, Firman Lubis ya. Iya benar. Jadi memang itu tentu kita tidak bisa, apalagi kalau kita bicara sama anak sekarang, apalagi sama cucu-cucu kan kita nggak bisa. Dulu waktu Youngster, sekarang zaman beda. Zaman beda. Kota itu. Jadi cara pendidikan mungkin tidak harus sama tentu saja ya.
Tetapi memang waktu Prof. Usman atau saya kan memang kita diberi gambaran jelas apa yang terjadi di daerah sehingga dan waktu zaman saya kan praktis semua teman-teman pergi ke puskesmas Inpres waktu itu kan ada Inpres sehingga kita tidak. Nah, saya kan juga bertanya anak saya dokter, mantu saya dokter, saya bilang kamu kenapa nggak pergi? Ya kita sih pergi mau aja, tapi kan yang kelihatan ada depan mata ini. Jadi saya kira memang upaya pengenalan itu harus lebih ditingkatkan saat ini begitu. Sejak mahasiswa ya. Sejak mahasiswa. Melihat daerah atau ya konkret seperti apa. Nah kalau yang di Australia universitasnya tetap di Brisbane, Bro. Tapi dia punya program yang di daerah terpencil di sekitar itu, begitu. Ya, insya Allah kayak gitu bisa juga diimplementasikan ya di kita lebih sering lagi supaya masyarakat, dokter yang akan datang itu lebih senang ada di daerah, tidak balik ke kota besar. Dan sekarang kota-kota, desa sudah jadi kota kan sekarang udah beda dengan kita dulu ya masih agak hutan kalau kita lihat sekarang. Mudah-mudahan generasi mendatang akan itu. Iya, dan lagi program semacam Rural Med itu apapun namanya mungkin kita bagus kalau kita lakukan di sini. Prof. Chandra, kami ini sebenarnya ditugasi ya oleh pemerintah melalui satu bantuan pemerintah, pinjaman pemerintah, lahirlah lembaga akreditasi. Lembaga akreditasi ini Lampetekes ini dimulai dari tahun 2009. Di mana WHO tempat Prof bekerja, lalu World Bank, Bappenas, dan Dikti itu mengonsepkan ini. Kebetulan saya ikut di dalam itu 5 tahun kita melaksanakan belajar, kirim seluruh tim ke belajar di Amerika. Tidak hanya untuk kedokteran, ini hanya untuk seluruh bidang kesehatan, kedokteran gigi, keperawatan, bidan dan farmasi, public health, dan juga gizi. Itu bersama-sama membentuk lembaga ini, bro. Karena pada waktu itu WHO melihat juga karena tadi itu workforce, ya workforce itu membutuhkan kualitas yang sama dong. Jangan sampai dokter Indonesia dengan dokter di luar kok beda cara pengobatan, cara nyuntiknya, atau cara periksa. Karena saya mendengar juga ada beberapa informasi bahwa di sana lulusannya kok periksanya kok begini kok, itu ya. Nah, jadi untuk mutu itu dipertahankan, lahirlah lembaga akreditasi kita. Nah, lembaga ini memang independen, ya. Ini bukan pemerintah, dan dia harus kredibel. Dan untuk itulah kita lalu memintakan di-recognize oleh lembaga internasional, yaitu di World Federation of Medical Education. Saya rasa Prof juga menulis itu, ya. Dan kami sudah mendapatkan itu tahun 18, sorry. 18. Jadi kami presidennya datang ke kami waktu itu, belum di sini, kantornya masih perumahan aja waktu itu. Dia baru pindah setahun setengah. Keren ini, Bro. Keren. Itu hasil kerja aja. Ini hasil kerja teman-teman ini yang muda-muda ini. Nah, itu kita itu dimintakan untuk jadi modeling, Bro. Nah, modeling untuk bisa mengangkat lagi lembaga akreditasi yang lain, ya. Nah, tentunya apa yang kita laksanakan ini, saya mungkin ingin menginformasikan sudah ada 5.000 prodi yang kita akreditasi. Jadi itu modelnya masih menggunakan model BAN PT, yaitu waktu itu dari mulai 10 tahun yang lalu itu disebut kuantitatif. Jadi modelnya sama dengan melihat nilai-nilai, jumlah lulusan, lalu hal-hal yang sifatnya kuantitatif aja lah lebih. Nah, sekarang setelah 10 tahun kita dapetin data, lalu kita harus berpindah ke kualitatif. Karena memang permintaan dunia bahwa akreditasi bukan sekedar menilai yang kuantitatif, adanya kursi, tidak. Dia harus berkembang menuju sesuatu yang lebih bagus. Jadi fungsi dari BELAM ini adalah melakukan pengembangan, mendorong. Bukannya mengatakan cukup bagus, tapi kamu terus bagus. Levelingnya itu mendunia lah. Nah, untuk itulah kita juga di-recognize lembaga internasional lain untuk APQR misalnya yang ada di Asia, Afrika ini, lalu kita juga dapat dari lembaga diketahui oleh lembaga di Eropa, di dunia, yaitu INCAHE. Jadi secara internasional kita sudah alhamdulillah ada pengakuan. Dengan itu, lulusan dokter terutama sekarang ini yang baru, itu kalau mau belajar ke Amerika, dari sana minta rekomendasi dari lembaga yang melakukan pengetesan apakah dokter ini pantas nggak untuk belajar spesialis sana. Dan kami selalu memberikan. Nah, jadi dari sana kami melihat bahwa memang kehadiran
lembaga ini yang dulu dibentuk oleh WHO, dibentuk oleh Bappenas, pemerintah, dan itu fungsinya memang cukup ya menurut saya bagus lah. Nah, saya ingin tahu sekarang secara pribadi ya, Prof ini kan juga direktur pasca di YARSI, ya kan? Pasti ada pengalaman. Sebenarnya gimana sih akreditasi itu sebenarnya itu melelahkan atau menyenangkan atau itu membuat suatu daya dorong lain lagi untuk supaya lebih bagus lagi. Jadi tidak tertidur di sana di universitasnya. Tapi kita kan harus mengecek tiap 5 tahun. Dan sebelumnya kita juga melakukan disebut MONEF. Jadi kita selalu lakukan menilai, mendorong terus. Gimana pengalaman Prof selama berada di posisi sana? Saya mau jawab 3 hal. Yang satu agak melenceng tapi kurang lebih sama. Yang pertama, sebelum sampai pengalaman saya, tadi kita sudah bicara bahwa ada resolusi WHA tahun 2014 tentang Global Health Workforce 2030, gitu ya. Dan itu ada 3 hal penting di dalam resolusi itu. Nomor 1, bahwa pelayanan kesehatan yang baik akan terwujud kalau ada tenaga kesehatan yang baik. Ya, gitu kan. Nah, itu poin pertama. Poin kedua dia bilang, karena itu negara, jadi WHO ini, saya kira kita semua tahu bahwa WHO itu kan didirikan untuk kesehatan dunia, dan WHO ini sebenarnya mendukung pemerintah. Jadi dia bukan polisi kesehatan dunia, dia mendukung pemerintah. Jadi pertama dia bilang untuk pelayanan kesehatan yang baik perlu pendidikan. Yang kedua dia bilang karena itu kami menganjurkan negara-negara untuk meningkatkan 2 hal. Kapasitas, maksudnya jumlah dan mutu pendidikan kesehatan. Jumlah dan mutu ya. Ya, itu yang kedua. Tapi ada yang ketiga yang hubungan dengan Prof sampaikan. Dia bilang untuk menjamin mutu dan jumlah perlu ada sistem evaluasi. Saya lupa bahasa Inggrisnya apa. Jadi dan karena WHO tidak bisa, memang bukan tugasnya menekan negara, dia bilang dipersilakan kepada negara, tapi buatlah sistem penilaian secara berkala. Yang dalam hal ini tadi Prof Usman cerita tentang akreditasi. Jadi ini memang konsep besar ya, artinya memang dunia, apapun juga kita tahu harus ada sistem pengawasan yang baik begitu. Nah, kalau Prof tanya ini apa tadi saya lupa kalimatnya, kaget, senang apa enggak? Terus terang aja kaget, serem kalau ada tim akreditasi datang. Itu saya jujur aja ya. Tentu saja orang dinilai itu ya dia mempersiapkan diri, persiapannya panjang, tapi walaupun ini berulang kali disampaikan, saya juga selalu menyampaikan kepada teman-teman, ini akreditasi ini, ya oke lah kita kepengen dapat sertifikat yang paling bagus, tapi kan ini sebenarnya ada manfaatnya buat kita. Ini kan gunanya supaya kita, bukan hanya buat jualan, tapi ini juga supaya kita bisa meningkatkan mutu kita gitu. Saya punya 3 sebenarnya, Prof Usman. Artinya saya Direktur Pasca, di saya ada 3 program studi yang diakreditasi oleh LAMPTEKES, yaitu program studi S2 biomedis yang alhamdulillah dapat unggul karena yang 2 lagi program studi yang belum meluluskan pada waktu itu. Program studi S3 biomedis dan program studi administrasi rumah sakit yang baru 2 tahun belum meluluskan. Jadi dapatnya akreditasi baik sekali pada waktu itu. Itu 1. Tapi istri saya itu juga mengelola salah satu stikes. Dan itu diakreditasi juga. Kenapa saya ngomong begini? Karena kebetulan asesor yang di sini di YARSI sama asesor di sana sama. Orangnya kebetulan sama. Jadi waktu dia datang, ini saya istri gitu ya. Jadi itu dan yang ketiga saya juga jadi penasihat di salah satu akper yang berhubungan dengan rumah sakit. Jadi dan juga baru diakreditasi. Jadi semua sama pada waktu tim ada cerita tim mau datang, kemudian kita stres berhadapannya, tapi biasa ya. Tapi kita tahu bahwa ini meningkat mutu. Cuman balik lagi seperti SPPG itu. Kalau sekarang lulus, alhamdulillah, kemudian diakreditasi lagi sekian tahun lagi, di tengah-tengah ini kalau hilang percuma juga ya. Jadi mesti ada sesuatu sistem di mana di tengah-tengah ini terus bisa dinilai dengan baik. Tapi kalau saya boleh kasih masukan lah, kalau bilang koreksi kurang, namanya tidak sopan gitu. Kami masih dapat kesan, Prof, antara asesor satu dan asesor yang lainnya berbeda pendapat. Itu yang bikin sakit kepala terserah. Dan seperti Prof ketahui kan sebelum asesor datang kita ada pertemuan begitu. Nanti yang satu bilang ini, nanti asesor datang pendapatnya berbeda. Jadi memang apalagi kalau sekarang kualitatif barangkali angkanya lebih tidak seobjektif ya kuantitatif. Jadi mohon kalau bisa
ada textbooknya apa bukunya, Pegangan, ya buku pegangan yang pegangan. mengatakan Pedoman, bahwa sebenarnya buku pedoman. seperti ini sehingga kita Heeh. juga bisa mengikuti, bear in mind bahwa ini bukan sekedar mau dapat sertifikat, tapi Iya. bear in mind ini tujuannya untuk meningkatkan Benar-benar. mutu kita gitu. Ya. Wah, itu merupakan satu masukan bagi kita. Saya penting itu. Memang kalau Prof. Chandra ini orangnya terbuka, jadi kita suka ya, maka kita undang Prof. Chandra. Ya, mudah-mudahan lain kali datang lagi ya. Insya Untuk memperbaiki, karena yang kemarin dilihat kan baru yang kuantitatif. Iya. Itu pun sudah ada perbedaan. Iya. Apalagi nanti kualitatif kan, masing-masing asesor itu memang betul-betul harus menjuantahkan dalam bentuk tulisan, bukan hanya nilai angka. Angka bisa berbeda dikit, tapi kalau tulisan kan bisa beda jauh kalau tidak satu pedoman. Jadi memang di kita ini kenapa kita pindah ke sana, Prof? Karena memang di dunia ini yang digunakan adalah yang bukan rule base, bukan ada ini, tapi lebih kepada tentunya bagaimana dia harus berkembang. Nggak boleh ada ini terus berhenti, dia harus berkembang terus. Jadi saya rasa akan beda. Satu, yang kedua memang asesornya tidak lebih mudah daripada dulu, ini lebih sulit karena dia mesti mengerti betul. Yeah. Dan orang pintar kan suka berbeda-beda cara menyampaikannya ya. Tapi kami selalu mengatakan walaupun itu dari UI, dari UGM, kalau dokter ya, begitu dia menjadi asesor, dia harus meletakkan diri adalah pada standar yang ada, jangan standar sekolahnya. Itu yang berbahaya, karena banyak sekali kami mendapatkan juga masukan, dia kok membeda-bedakan antara sekolah kita sama sekolah dia. Mana bisa sama gitu kan. Jadi terima kasih, Prof. Chandra. Ya. Saya rasa ini luar biasa apa yang disampaikan Prof. Chandra tadi, masalah-masalah di dunia, peran WHO, di mana kita punya rencana di negara kita, ya cita ini bisa berjalan, di mana pendidikan itu penting sekali. Saya rasa kita dapetin banyak masuk. Terima kasih. Apalagi tadi kita juga mendengarkan pengalaman di Australia ya. Saya rasa Australia bagus sekali. Kita pun juga ada kesempatan dulu kan ke daerah, tapi mungkin tidak terlalu jauh. Yeah. Banyak kakak-kakak kita dulu pernah ke Irian, ada juga ke Kalimantan. Tapi akhirnya balik juga ke kota besar. Karena anak kita tadi mau sekolah SMA yang bagus atau mau masuk mahasiswa kan. Yeah. Tapi sekarang kan hampir semua daerah punya yang bagus-bagus. Nggak kayak kita dulu belajar masih kota-kota besar. Baik, saya rasa tadi yang terakhir saya sangat terima kasih ya Prof. Chandra juga mau menceritakan sedikit mengenai pengalaman ya, dan masukan-masukan tadi kita catat ya, dan kita juga implementasikan karena memang kami terus terang semua itu penilai lah yang menentukan seluruhnya, karena kami ini cuman secara administratif menyiapkan, merencanakan, yang memberikan nilai akhir kan mereka. Kami tidak memberikan sama sekali intervensi karena kami harapkan bahwa agak sulit kalau kami intervensi. Akan datang banyak orang minta tolong. Sekarang tidak, saya nggak banyak minta tolong karena saya tidak pernah intervensi. Senang. Dan saya senang sekali dari Prof. Chandra juga menceritakan barangkali usul supaya asesor juga perlu kita ya di dalam kualitatifnya asesor lah. Karena mereka harus mengatakan sesuatu yang untuk mengembangkan, ya, untuk harus berkembang dia, ya, yang dinilai. Baik, saya rasa terima kasih Prof. Chandra, dan saya rasa atas inspirasi, ya, refleksi daripada apa yang telah dikerjakan ini, mudah-mudahan telah membawa kita ini ke satu harapan baru, ya, bahwa dengan adanya lembaga akreditasi bidang kesehatan dan juga bidang-bidang lain, kan tidak hanya bidang kesehatan, Prof. Chandra, kesehatan ada, teknik ada ekonomi, bisnis, ada pendidikan, ada alam, ada alam matematik. Sekarang lagi ada pertanian juga, lalu ada agama, lalu ada wisata. Semua kurang lebih nanti ada nggak sampai 20, ada 14 sampai 15 saya dengar. Yang baru sekarang jalan baru 7, sedang diproses lagi ban. Kalau dulu mereka masih di ban, ya karena modelnya masih pakai yang lama, nanti akan diserahkan ke. Jadi memang betul-betul akreditasi itu harusnya mandiri, tidak di bawah pemerintah. Cuman yang mendorong pemerintah, yang melahirkan pemerintah. Tapi begitu lahir dia harus mandiri. Ya mudah-mudahan Prof. Chandra juga bisa ikut dalam tim kita. Oh siap. Jadi asesor. Jadi ya karena kami membutuhkan asesor yang betul-betul juga bisa mendorong. Ya, seperti Prof. Chandra ini. Mendorong supaya semua akan lebih bagus. Bukan
bersaing dengan asesor. Baik, terima kasih. Serasa saya tutup kegiatan ini dengan harapan apa sampaikan oleh Prof. Chandra bahwa pendidikan kedokteran menjadi basis pelayanan kesehatan lebih bagus. Kedua, pendidikan kesehatan itu juga harus tidak di kota besar, tapi juga seperti di Australia, ke desa-desa, ya kan, dan mereka harus ada pengalaman cukup banyak di desa-desa. Dan saya harapkan para pendengar semuanya mohon mensubscribe kegiatan ini untuk kelanjutan daripada podcast Lampetekes ini. Dan terakhir, selamat jumpa pada episode yang akan datang. Dengan harapan Lampetekes Corner ini akan maju. Salam sehat untuk kita semua. Lampetekes Beyond Standard. Oke. Terima kasih, Prof.